Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 478-485. Zixue, apa kau gila? Wajah Fang Ling juga sangat jelek. Sebagai seorang teman baik, bagaimana dia bisa menjadi tidak masuk akal seperti orang gila akhir-akhir ini? Aku tidak gila. Kau yang gila. Zen Zixue menarik napas dalam-dalam, apa yang kukatakan sudah sangat jelas. Tidak peduli kau setuju atau tidak, atau kau senang atau tidak, aku tidak bisa bersamanya. Bang. Saat itu, dia membanting cangkir anggur di atas meja dengan keras. Suara benturan itu seperti palu berat yang menghantam jantung orang-orang, yang membuat mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Kau sangat menyukai pria itu. Apa yang lebih baik darinya? Fang Changcai mengarahkan ujung tombaknya ke Jericho Lee. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan libatkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan itu. Zen Zixue bersenandung dingin, aku lupa mengatakan bahwa kau mengacaukan yang benar dan yang salah di depan orang tuaku, dan mengatakan bahwa dia menyihirku. Aku belum menemukanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Jika Anda suka mengatakan benar dan salah di belakang Anda bukanlah seorang pria sejati. Saya adalah seorang mahasiswa pengobatan tradisional Tiongkok. Saya tidak cukup berpikiran terbuka untuk bersama saya. Dia seperti burung phoenix yang bangga di jarinya. Apa yang dia katakan sangat alami, tetapi orang-orang tidak dapat menemukan sedikit pun keraguan. Jericho Lee, ayo pergi. Saya sudah cukup minum anggur. Sudah waktunya bagi saya untuk pulang agar orang tua saya tidak khawatir. Zen Zixue berdiri dan berjalan dengan mantap dan cepat menuruni tangga. Berhenti. Baru saja, dia menggertakkan giginya dan ingin menghentikannya. Tetapi begitu dia melakukan sesuatu, sesosok tubuh berhenti di depannya. Wajahnya berat dan dia meraung dengan suara rendah, keluar dari sini. Minggirlah, haha, kata Jericho Lee sambil tertawa sinis, orang-orang sudah mengatakannya dengan sangat jelas, tetapi kamu tidak menyerah. Apakah kamu ingin bersikap tidak tahu malu? Apakah kamu tahu apa itu cukup? Tidak heran dia pikir kamu tidak cukup terbuka dan jujur. Yang tidak kamu mengerti adalah rasa hormat. Bahkan jika Fang Changcai sedikit lebih pintar, dia harus menghormati maksud Zen Zixue dan melepaskannya. Mengejar seseorang adalah berusaha untuk menjadi orang yang disukainya, bukan untuk membangkitkan rasa jijiknya, atau bahkan memaksanya untuk menyerah. Jangan katakan apakah Fang Changcai memiliki kemampuan untuk membuat Zen Zixue menyerah, katakan saja Zen Zixue bukanlah tipe orang yang akan menyerah. Dia sangat mandiri dan tahu apa yang dia butuhkan dan inginkan. Orang seperti itu ditakdirkan untuk tidak hidup di bawah kemauan orang lain. Kamu tidak perlu mengajariku. Wajah Fang Changcai berubah menjadi hijau dan merah, seperti bunglon. Sulit untuk melihatnya. Aku tidak punya waktu untuk mengajarimu, tapi aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu benar-benar bodoh dan sombong. Kamu berani mengejarnya jika kamu tidak tahu apa-apa. Sayangnya setelah itu, Jericho Lee berbalik dan pergi. Di mata orang luar, Zen Zixue adalah nona dari keluarga Zen. Keluarga Zen bukanlah keluarga besar di kota Lusu, melainkan keluarga kecil. Namun di mata Jericho Lee, keluarga Zen jauh dari kata sederhana. Orang luar selalu menggunakan uang untuk mengukur kekuatan sebuah keluarga, tetapi tidak pernah berpikir bahwa keluarga Zen adalah keluarga medis. Zen Zixue memiliki seorang kakek yang ahli dalam pengobatan. Ia dapat menyimpulkan dari bakat medis Zen Zixue bahwa kakeknya setidaknya adalah seorang dokter alami. Apa yang diwakili oleh Tianyi? Orang awam mungkin tidak tahu, tetapi bagi Jericho Lee, ia sangat jelas tentang bobot identitas ini. Seorang dokter alami setidaknya adalah dokter yang bertugas dan bahkan presiden dari 3 rumah sakit teratas provinsi. Orang-orang seperti itu dihormati di mana-mana, belum lagi mereka sering memiliki koneksi yang kuat. Jadi keluarga Zen tidak sesederhana yang dipikirkan kebanyakan orang. Jericho Lee tidak tahu mengapa keluarga Zen tidak termasuk dalam 4 keluarga besar dan 4 keluarga kecil, atau mengapa keluarga Zen terlihat sangat lemah di permukaan. Mungkin itu niat kakek Zen Zixue. Mungkin mereka menyembunyikan kekuatan mereka, atau mereka punya rencana tersembunyi. Bajingan. Apa maksudmu? Wajah Fang Changcai memerah. Dia marah dan cemas dengan kata-kata ambigu Jericho Lee. Namun, Jericho Lee sama sekali mengabaikannya, berbalik dan mengejar Zen Zixue. Sosok mereka segera menghilang di bar, meninggalkan Fang Changcai, Bao Ziming, Fang Ling dan yang lainnya berdiri di tempat yang sama dengan wajah mereka hitam dan biru. Tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Di luar bar, Zen Zixue berkata sambil tersenyum, Yifan, terima kasih banyak hari ini. Di mana, pada dasarnya aku tidak membantu, itu semua diputuskan oleh pertarunganmu sendiri, sejujurnya, dari awal hingga akhir, dia tidak berusaha keras, paling-paling dia berhenti untuk waktu yang lama. Tidak. Jika kamu bisa ikut dengan kami, itu adalah bantuan terbesar. Jika kamu tidak datang, aku tidak bisa memberitahumu bagaimana cara memaksaku. Zen Zixue menggelengkan kepalanya. Dengan karakter Fang Changcai, ketika dia berada di komunitas Villa Yangchun, dia terus-menerus mendorongnya untuk tetap tinggal di villa.
Jika bukan karena sikapnya yang tegas, saya khawatir dia bahkan tidak bisa keluar dari komunitas. Menghadapi paksaan Fang Changcai, ada terlalu sedikit tindakan efektif yang bisa dia lakukan. Tidak, sudah sangat larut. Aku akan mengantarmu kembali. Jericho Lee menatapnya. Zhen Zixue minum anggur, dia seorang gadis, membiarkannya kembali sendirian, dia tidak merasa nyaman. Dia memanggil taksi, naik bus dan mengantar pria itu pulang. Dia meminta sopir untuk berbalik dan pergi ke pusat medis Suande. Kembali ke rumah sakit, sekarang hampir jam 12. Ho, sudah sangat larut malam ini. Ayo kita istirahat. Jericho Lee hanya membersihkan diri, menanggalkan pakaiannya dan pergi tidur. Keesokan harinya, dia masih pergi bekerja seperti biasa dan pergi ke panti pijat untuk latihan pada pukul 4 sore. Sekitar pukul 6.30, dia menerima pesan teks. Ketika dia melihat isi pesan itu, dia tertegun dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tidak bermain-main denganku, katanya dengan senyum masam di wajahnya, mengira dia sedang bermimpi. Mo Lingyan benar-benar mengiriminya pesan teks, mengatakan bahwa dia memiliki kamar pribadi di hotel dan ingin mengundangnya makan malam. Apa maksud wanita ini? Dia menggaruk telinga dan insangnya, dengan wajah kusut, mencoba mencari tahu niat apa yang diungkapkan Mo Lingyan. Dalam kesan itu, Mo Lingyan mengundangnya makan malam untuk pertama kalinya. Ini sama sekali berbeda dari bunga sekolah Gaoleng. Apakah gunung es mencair? Jericho Lee tersenyum masam, lupakan saja, aku tetap menolaknya, lebih dari satu hal kurang dari satu hal. Dia segera membalas pesan teks, tidak, aku masih ada hal lain yang harus kulakukan. Maaf. Dalam waktu 2 menit, pesan itu datang lagi, dan balasan Mo Lingyan cepat, jangan coba-coba menipuku. Aku tahu kamu sama sekali tidak sibuk. Setelah pukul 7 malam, kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Ada garis-garis hitam di dahi Jericho Lee. Bagaimana wanita ini bisa tahu tentang magangnya di panti pijat? Aku benar-benar sibuk, aku benar-benar minta maaf, aku tidak bisa menepati janji. Bagi Mo Lingyan, pada awalnya, Mo Lingyan membantunya, dia sangat berterima kasih. Tapi itu hanya rasa terima kasih. Sebagai pria yang pernah terluka oleh perasaannya, dia hanya ingin fokus pada pengobatan dan karir, dan mengesampingkan perasaannya terlebih dahulu. Dia tidak ingin terluka untuk kedua kalinya, dan dia tidak ingin menanggung rasa sakit yang memilukan itu lagi. Bab 479. Ya. Kamu pria yang tidak tahu berterima kasih, ketika aku begitu banyak membantumu, sekarang kamu ingin berbalik. Aku tahu aku tidak akan membantumu pada awalnya. Mo Lingyan dengan cepat membalas pesan itu. Melihat isi pesan teks tersebut, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa getir. Wanita ini, seperti yang diduga, sudah mulai menyerahkan akun lamanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyinggung perasaan seorang wanita. Begitu dia tersinggung, mudah untuk menyerahkan akun lama. Yah, tidak bisakah aku pergi? Sayangnya, ini benar-benar akun yang kacau balau. Entah apa yang dilakukan wanita itu ketika dia tiba-tiba berinisiatif mengundangnya makan malam. Bagaimana dia bisa merasakan firasat buruk di hatinya? Perasaan buruk ini segera menjadi kenyataan. Ketika dia melarikan diri dari hotel dengan wajah seperti neraka, dia bersumpah bahwa keputusan paling disesalkan yang dia buat dalam hidupnya adalah menyetujui undangan Mo Lingyan. Dia ketakutan setengah mati. Apa yang dikatakan Mo Lingyan? Untuk menjadi pacarnya. Apa Anda sedang bercanda? Dia pikir itu adalah kata-kata paling menakutkan yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Apa maksudnya yang patut mendapat perhatian Mo Lingyan? Ding ding ding. Ketika telepon seluler berdering, Jericho Lee melihat ide penelepon dan menutup telepon tanpa memikirkannya. Tetes demi tetes. Begitu telepon ditutup, telepon berdering lagi. Itu nomor yang sama, dan Jericho Lee menutup telepon lagi. Drop. Tutup telepon, telepon lagi. Berulang kali, pikir Jericho Lee, apakah wanita ini kesal? Tiba-tiba ponsel tidak berdering, dan dering yang mengganggu pun hilang. Namun, dia menerima pesan teks dari Mo Lingyan. Setelah melihat isi pesan teks tersebut, dia terdiam dan tidak ragu untuk menghapusnya. Tanpa suara, wanita ini salah minum obat, atau saraf mana yang salah minum. Kegilaan macam apa yang kamu hisap? Aku tidak tahu. Saya pikir saya baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Sialan. Jericho Lee ini, aku berinisiatif untuk memberitahumu bahwa kamu tidak bahagia. Mo Lingyan sangat marah hingga mulutnya bengkok dan matanya sipit. Gigi peraknya menggigit, berderit, dan berderit. Sangat sulit bagi seorang pria untuk mendapatkan kebaikannya. Dia berinisiatif memberitahu Jericho Lee bahwa dia membuat orang takut. Apakah ada kesalahan? Apakah dia begitu menakutkan? Mo Lingyan tidak mengerti bahwa Jericho Lee akan menolak. Ia merasa Jericho Lee tidak perlu ragu untuk menyetujui penampilan, kecantikan, dan pesonanya. Namun faktanya Jericho Lee menolak dengan begitu sederhana dan tegas, tanpa ragu sedikitpun, membuatnya nyaris gila. Apa yang salah? Dia tidak bisa memahaminya. Faktanya, dia tidak dapat memahaminya. Jericho Lee pernah mengalami guncangan emosional sebelumnya, dan pertahanan psikologisnya sangat seimbang. Tidak mudah meluluhkan hatinya yang membeku. Sial, aku tidak percaya. Aku tidak bisa menyusulmu. Angsa liar Mo Ling memutuskan untuk melakukan Mao Xiang karena tidak yakin.
Untungnya, Jericho Lee tidak ada di sini, kalau tidak dia akan berlutut di tanah dan berteriak, "Efeksia, selamatkan hidupmu." Kembali ke rumah sakit, Jericho Lee berkeringat, dan wajahnya sangat tidak normal. Dia melihat Chang Xuande bingung, "Ada apa? Ada apa dengan wajahmu? Ada apa denganmu?" "Tidak, aku baik-baik saja." Jericho Lee berkeringat di dalam hatinya, berpikir bahwa dia perlu tenang. Jadi dia bergegas ke halaman belakang dan mandi air dingin. Di bawah rangsangan air dingin, dia tiba-tiba terbangun dan merasakan pikiran di kepalanya jauh lebih lancar dan tidak lagi berantakan. Jericho Lee menghela nafas panjang, lalu pergi ke kamar tidur dan mempelajari buku kedokteran. Dia perlu membaca buku untuk mengalihkan perhatiannya, agar tidak berpikir lagi. Pada jam 10 malam, di aula dalam rumah sakit, Chang Xuande sedang berbaring telentang di samping tempat tidur. Ponsel mulai berdering. Tangannya, yang hendak membalik halaman, berhenti dan alisnya sedikit berkerut. "Siapa yang menelepon saya di tengah malam?" Dia bangun dari tempat tidur, mengambil ponselnya dan melihat ide penelepon, menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam hatinya, dia diam-diam memarahi, "Ini hal lama lagi, mengganggu orang di tengah malam." Dia menekan tombol jawab, dan begitu dia membuka mulutnya, dia memutar matanya dan memarahi, "Kamu orang tua, jika kamu tidak tidur di tengah malam, kamu akan mati." Mo Bingyuan di ujung sana tercekat dan memutar matanya. "Jelas sekali kalian orang tua tidak sedang tidur saat ini. Dia menelepon untuk melecehkanmu. Apa masalahnya? Jangan terlalu bersemangat. Aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat penting." Nada suara Mo Bingyuan serius. Chang Xuande tidak ingin melakukan ini. Dia bersenandung dengan marah, "Apa yang bisa kamu lakukan? Di mana kamu terjatuh atau terbentur? Jika kamu tidak mati, tunggu saja beberapa hari." Mo Bingyuan hampir mengutuk ibunya. Tua ini mengutuknya sampai mati. "Apakah Anda ingin menjadi begitu kejam?" Mo Bing sangat marah sampai mulutnya bengkok dan matanya sipit. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Orang tua, aku bertanya padamu, apakah Jericho Lee ada di sana?" "Ya." "Berbeda." Chang Xuande berkedip. Dia ingat ketika Jericho Lee kembali hari ini, wajahnya tidak benar. Saat itu, Jericho Lee menjawab bahwa dia baik-baik saja, dan dia tidak peduli. Sekarang Mo Bingyuan secara khusus menelepon untuk menanyakan, apakah ada yang salah dengan Jericho Lee. Ada yang salah dengan wajahnya, tapi kelihatannya normal. "Hah, itu benar." Mo Bingyuan berkata dengan nada, yakin, dan bersenandung, anak laki-laki itu, apa yang gadis itu katakan padanya, tapi dia menolak. "Yah, maafkan saya. Sekali lagi, saya tidak mendengarnya dengan jelas sekarang." Chang Xuande, yang ceroboh, kebetulan terkejut karena Jericho Lee menemukan sesuatu yang salah. Tiba-tiba, dia mendengar kabar itu dari mulut Mo Bingyuan. Dia berpikir bahwa dia sedang mendengarkan dalam keadaan kesurupan. "Kamu benar-benar tidak tahu," desah Mo Bingyuan. Dia segera memberitahu cucunya bahwa dia sudah gila selama beberapa waktu. Dia mendesaknya untuk mengejar Jericho Lee dan membuat janji untuk makan malam. Alhasil, Jericho Lee menolak. Setelah mendengar ini, Chang Xuande tertawa terbahak-bahak, "Haha. Itu saja." Dan menebarkan elang itu, tapi aku tidak menyangka Ling Yan akan ditolak olehnya saat dia mengaku padanya. Sungguh mengejutkan menurut Chang Xuande, latar belakang keluarga Mo Ling Yan tidak vulgar, penampilannya luar biasa, dan pengejarnya banyak. Dia mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa Jericho Lee harus setuju tanpa memikirkannya. Alhasil, Jericho Lee menolak. Apakah sulit bagi pria ini untuk terlalu menyakiti perasaannya terakhir kali? Chang Xuande secara alami mengetahui bahwa Jericho Lee pernah memiliki pacar kecil bernama Jessica Zhao. Namun, setelah dia dikeluarkan dari Universitas Kedokteran dan Rumah Sakit Rakyat, Jessica Zhao, yang tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya, meninggalkannya dan melemparkan dirinya ke pelukan seorang pesolek bernama Qin Feng. Chang Xuande tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak, tapi dia yakin Jericho Lee akan menolak Mo Lingyan. Pasti ada faktor Jessica Zhao yang kurang lebih. Mo Bingyuan memutar matanya, "Aku sangat marah." Lingyan gadis itu akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berekspresi, bocah itu tiba-tiba tidak berterima kasih. "Jangan biarkan aku menangkapnya lain kali, atau lelaki tua itu tidak akan melepaskannya." Bab 480. Hari ini, ketika dia melihat penampilan cucunya yang sedih setelah dia kembali, Mo Bingyuan sangat tertekan dan memarahi Jericho Lee. Cucu perempuannya yang berharga tidak pernah begitu menderita karena pria manapun. Hahaha. Chang Xuande tertawa lagi dan melambaikan tangannya. "Anak cucu punya kebahagiaannya masing-masing. Mengapa kamu begitu peduli? Cinta adalah apa yang kamu cintai dan aku inginkan. Bukankah normal jika ditolak? Tidak seorang pun boleh menyetujui tuntutan orang lain." Tapi, Mo Bingyuan masih mencintai cucunya. "Lao Mo, kamu telah menjalani sebagian besar hidupmu. Apakah kamu tidak mengerti itu?" Jericho Lee, yang sebelumnya merasa frustasi, tidak bisa lepas dari rasa frustasinya sekarang. Bukankah wajar jika dia menolak? Lagi pula, yang dia butuhkan di usia ini adalah berkonsentrasi pada pengobatan, bukan cinta. Saat menyebutkan belajar kedokteran, sikap Chang Xuande menjadi serius. "Yah, kamu benar." Mo Bingyuan tidak punya pilihan selain mengatakan, sayang sekali hati Ling Yan ada di dalam. "Apa itu? Disayangkan?"
Penolakan Ling Yan bisa membuatnya melihat esensi Jericho Lee dan apakah dia layak untuk dikejar. Jika dia benar-benar menyukai Jericho Lee, dia tidak akan pernah menyerah seperti ini. Chang Xuande berkata dengan suara yang dalam. Mo Bingyuan mengangguk, baiklah, kamu benar. Biarkan mereka berdua menangani masalah ini sendiri. Kami berdua orang tua tidak akan terlalu terlibat dalam masalah emosional. Chang Xuande bukanlah orang yang bertele-tele. Dia menekankan kebebasan cinta akhir-akhir ini. Jika Jericho Lee dan Mo Lingyan akhirnya bisa bersama, dia akan senang melihat kesuksesan. Tapi jika mereka tidak bisa berkumpul, hanya bisa dikatakan bahwa mereka sudah ditakdirkan. Semuanya tergantung pada keadaan, tapi tidak bisa dipaksakan. Yah, Mo Bingyuan jauh lebih nyaman dan dipahami setelah dibujuk oleh teman lamanya. Tapi kamu orang tua, kamu meneleponku di tengah malam untuk menggangguku dan mengutukmu karena mengalami mimpi buruk malam ini. Dengan itu, Chang Xuande menutup telepon. Orang tua itu. Mo Bing sangat marah hingga dia hampir melompat. Untuk waktu yang lama, Mo Bingyuan memandangi kamar tidur Mo Lingyan dengan pintu tertutup, dan menghela nafas tak berdaya. Keesokan paginya, Jericho Lee bangun, mencuci muka dan menggosok giginya. Setelah istirahat malam, dia pada dasarnya melupakan segalanya tentang kemarin. Dia tidak memiliki kebencian atau cinta dalam semalam. Dia melarikan diri kemarin, tetapi hari ini dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi kemarin. Dia mencoba memikirkan wajah Mo Lingyan yang memalukan kemarin, dan dia merasa sedikit dinasihati. Pada jam 4 sore, saya datang ke panti pijat tepat waktu untuk magang. Saya menyaksikan hari berlalu seperti ini. Sekitar pukul 7 malam, dia kembali ke rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, dia hendak melintasi jalan yang biasa dia lewati, ketika dia tiba-tiba melangkah dan mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun di gang sekarang. Ini kosong. Hembusan angin bertiup, dan suara isak tangis membuat orang merasa berbulu. Di bawah cahaya redup, gang itu tampak suram. Menarik, kata Jericho Lee dengan nada penuh makna, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan berjalan ke gang. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di hadapannya seperti hantu. Pria itu berpakaian hitam, dengan bau yang dingin dan aneh. Sejak dia muncul, suhu di sekitarnya sepertinya sedikit turun. Cibiran di mulut Jericho Lee semakin besar, setelah sekian lama bersamaku, apakah kamu akhirnya bersedia muncul? Hari ini, begitu dia keluar dari sekolah kedokteran Xuande, dia merasa sedikit gelisah. Dia mendapat firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Dia mengira dia kurang tidur dan terlalu banyak berpikir, tetapi kemudian ketika dia keluar dari sekolah kedokteran, dia menemukan seseorang mengikutinya. Awalnya, dia mengira itu kebetulan dan tidak peduli. Kemudian, dia keluar dari panti pijat, dan pihak lain masih menggigitnya. Dia tahu bahwa pihak lain akan datang untuk mengambil nyawanya. Orang ini kebanyakan dikirim oleh musuh. Kau tahu aku mengikutimu. Kata-kata Jericho Lee mengejutkan pihak lain. Wajahnya menunjukkan sedikit kedinginan. Matanya tertuju pada Jericho Lee, pembunuh. Aku mengikutiku sepanjang hari. Jika aku tidak dapat menemukanmu, apakah aku buta? Jericho Lee menggelengkan kepalanya perlahan. Wajahnya sangat tenang dan tenang. Dia tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan. Seolah-olah, mengetahui bahwa krisis akan datang, mereka tetap diam. Reaksinya jatuh di mata satu sama lain, tiba-tiba saling terkejut, dia tidak menyangka kalau dia sudah mengungkap keberadaannya. Tidak. Orang lain langsung menyangkal gagasan itu. Dia selalu pandai melacak dan menyembunyikan jejak. Karena seni bela diri dan keterampilannya, dia sangat pandai menyembunyikan nafas. Dia telah mengikuti banyak orang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menemukan miliknya. Orang ini, apakah kamu menipuku? Pihak lain merasa bahwa Jericho Lee sengaja mengatakan itu, mencoba menjebaknya, atau sengaja mengatakan itu untuk menjebaknya dalam kecurigaan. Pikirkan di sini, pihak lain bersenandung dingin, nak, jangan main-main. Aku tahu betul kemampuanmu. Jangan ajari aku di depanku. Dalam kemampuanmu, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia sudah lama mengetahui pihak lain, tetapi pihak lain mengira dia berbohong. Sungguh aneh bahwa tidak ada seorang pun yang percaya kebenaran saat ini. Saya pikir Anda harus tahu tujuan saya, tetapi tampaknya Anda takut sama sekali. Mata dingin pihak lain menatap Jericho Lee, mencoba menangkap sedikit kepanikan dari wajah tenang Jericho Lee. Sayangnya, dia kecewa. Tidak peduli betapa kejamnya dia, Jericho Lee tetap tenang seperti air dari awal hingga akhir. Aku khawatir itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, bisakah kamu membunuhku? Jericho Lee membalas. Bocah sombong. Pihak lain langsung terpancing oleh kata-kata Jericho Lee, wajahnya bahkan lebih dingin, karena kamu sangat ingin mati, aku akan membantumu. Jericho Lee memandangnya sambil bercanda, karena kamu sangat percaya diri, kamu bisa melakukannya sekarang. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Aku menemukanmu ketika kamu mengikutiku dari sekolah kedokteran Xuande. Jika aku tidak berencana melakukannya melihat tujuan dan kekuatanmu, aku akan mengirimmu kembali. Awalnya, aku memberimu beberapa peringatan di jalan, tetapi kamu tidak menemukannya. Tampaknya kekuatanmu hanya seperti itu. Begitu dia keluar dari sekolah kedokteran Xuande, dia meninggalkan beberapa bekas di jalan, dan bahkan melihat kembali ke tempat persembunyian pihak lain beberapa kali.
Semuanya mengingatkan pihak lain untuk mundur saat menghadapi kesulitan. Namun, jelas bahwa Jericho Lee melebih-lebihkan kekuatan pihak lain. Dia membuatnya begitu jelas sehingga pihak lain tidak menyadarinya. Dia bahkan merasa terlena dan menganggap dirinya sangat kuat. Kamu mendengar ini, kejutan kuat muncul di wajah pihak lain. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia mengikuti Jericho Lee, dia menemukan bahwa Jericho Lee melihat kembali ke tempat persembunyiannya beberapa kali. Awalnya, dia mengira itu adalah tindakan Jericho Lee yang tidak disengaja. Awalnya, Jericho Lee sudah menemukannya. Bab 481. Lihatlah postur tubuhmu, entah ada kekuatan di belakangmu, atau seseorang yang diutus oleh suatu keluarga. Tapi aku tidak tertarik dengan identitasmu, kata Jericho Lee acuh tak acuh, saling menatap mata, seolah menatap orang yang sekarat. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia telah mengikuti banyak orang sebelumnya, tetapi mereka semua ketakutan dan gemetar, bahkan berlutut untuk memohon belas kasihan. Tapi Jericho Lee sangat berbeda. Nada suaranya acuh tak acuh, dia memiliki pemahaman yang lengkap tentang keberadaannya, dia tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan mengancamnya, yang tidak bisa dijelaskan dengan kesombongan. Hanya ada satu penjelasan. Jericho Lee memiliki kekuatan yang besar. Dia tidak perlu terlihat sama sekali. Lakukan. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Jericho Lee mengangkat tangannya perlahan, dan semangat sejatinya meledak dengan suara yang dalam. Seorang pejuang di tahap akhir pembangunan fondasi tidak akan datang dari kota lusuh. Meskipun saya tidak tahu kekuatan mana yang mengejar saya tidak peduli. Anda bisa mati. Wajahnya kaget, dan ombak melonjak di hatinya. Bagaimana mungkin? Jericho Lee benar-benar mematahkan kekuatannya. Siapa orang ini? Bukankah menurutmu dia hanya seorang dokter TCM kecil biasa? Bagaimana pengobatan tradisional Tiongkok bisa memiliki nafas seorang pejuang? Dan nafasnya lebih kuat dariku. Sisi lain terkejut. Tidak peduli seberapa bodohnya dia tahu bahwa informasi yang dia terima sepenuhnya salah. Jericho Lee sama sekali bukan seorang dokter pengobatan Tiongkok biasa. Sialan. Apakah kekuatannya telah melampaui periode dasar dan mencapai tingkat pejuang yang tercerahkan? Pihak lain berada dalam keadaan tegang, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa menyeramkan. Seorang pejuang yang tercerahkan di usia awal 20-an adalah seorang jenius kelas 1 di seluruh Tiongkok. Bagaimana bisa seorang jenius seperti itu datang? Keluar dari lusuh kecil. Itu menggelikan. Tidak mungkin. Orang ini jelas bukan pejuang yang tercerahkan. Dia pasti telah menipu mataku dengan cara tertentu. Pihak lain tidak mau menerima kenyataan bahwa kekuatan Jericho Lee lebih kuat darinya. Detik berikutnya, pihak lain memaksakan rasa takut di hatinya dan mengalirkan gas nyata ke Jericho Lee tanpa ampun bergegas ke masa lalu. Siapa kamu? Kamu sudah menyelidiki siapa aku. Kenapa kamu tahu? Jericho Lee mencibir. Tidak mungkin. Berdasarkan informasi yang saya selidiki, Anda tidak memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Sisi lain mengatupkan giginya. Sepertinya kemampuan pengumpulan intelijenmu terlalu buruk, jadi aku akan mencoba yang terbaik untuk memberitahumu. Jericho Lee menarik sudut mulutnya dan berkata, namaku Jericho Lee, tapi aku tidak banyak orang yang tahu tentang nama ini. Itu terlalu umum. Anda bisa memanggil saya dengan nama lain, Tuan Lee, apa? Apakah Anda Tuan Lee? Jika pihak lain disambar petir, wajahnya akan terkejut dan dia akan mundur. Dia tidak percaya bahwa pemuda berpenampilan biasa di depannya ini adalah Tuan Lee, yang menjadi terkenal di lusuh baru-baru ini. Ini konyol. Sejauh yang dia tahu, kecepatan peningkatan Guru Lee sangat cepat. Dalam waktu singkat 1 atau 2 bulan, dia pertama kali membunuh 2 tuan muda dari sebuah keluarga, mengalahkan banyak master seni bela diri di kota lusuh, dan membuat beberapa besar orang-orang di lusuh tunduk pada tahtanya, menyatukan dunia bawah tanah kota lusuh. Yang paling penting, dikatakan bahwa Tuan Lee adalah ramuan emas. Ketakutan awal pihak lain terhadap Jericho Lee mungkin terbatas pada rasa takut, tetapi pada saat ini, mendengar kata Lie, ketakutan telah berkembang menjadi ketakutan yang kuat. Penguasa surga, hanya kata ini, melihat seluruh Tiongkok, adalah keberadaan guntur, cukup untuk membuat banyak orang gemetar. Dia adalah seorang guru surga. Mustahil. Tidak mungkin dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pihak lain berteriak dengan marah. Jika rumor tersebut benar, bukankah itu berarti Jericho Lee baru berusia awal 20-an dan telah menjadi ahli ramuan emas? Guru surgawi berusia awal 20-an. Kalau berita ini keluar, saya khawatir akan terjadi gempa besar di seluruh China bukan? Aku tidak percaya. Kamu bukan penguasa surga. Ada kemarahan yang kuat di wajah pihak lain. Dia mengayunkan tinjunya dan bergegas maju, seperti binatang yang terperangkap itu melancarkan serangan balik paling kuat di saat-saat terakhir. Perjuangan. Yah, percaya atau tidak, nasibmu sudah hancur. Jika Anda adalah musuh saya, Anda harus memiliki kesadaran akan kematian. Memang benar bahwa Jericho Lee bukanlah penguasa surga, tetapi kemampuannya telah menjadi penguasa surga, dan kekuatannya jauh melampaui level saat ini. Ini hanya masalah membalikkan tangan untuk membunuh seorang pejuang dasar. Puff. Begitu pedang itu melintas, tubuh Jericho Lee tersapu seperti hantu ke arah satu sama lain. Pihak lain terkejut, dan merasakan serangan mematikan yang kuat.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya merasakan sekuntum bunga di dalamnya. Di depan matanya dan pedang berkedip-kedip, tubuhnya kehilangan kekuatannya dalam sekejap, seperti jaringan rapuh yang hancur dalam sekejap. Puf percikan darah, sisi lain menatap mata, pemandangan sebelum angin puyuh, dan kemudian dengan cepat menjadi gelap. Dong. Tubuhnya jatuh ke tanah, benar-benar tak bernyawa. Sesaat sebelum kematiannya, dia melihat metode Jericho Lee yang mengubah ki menjadi pedang, yang ternyata adalah master yang tiada taraf. Rumornya benar. Dunia ini terlalu gila, penguasa surga berusia awal 20-an, dunia akan berada dalam kekacauan. Ya. Jericho Lee mengambil pedang itu jari-jarinya dan melihat ke bawah ke tubuh satu sama lain. Meskipun dia tidak tahu identitas spesifik orang ini sampai pihak lain meninggal. Siapa yang begitu menginginkan hidupku? Meskipun dia tidak peduli dengan musuh di dalam gelap, tidak nyaman diikuti seperti ini. Dia mengobrak-abrik tubuhnya dan menemukan sebuah kartu identitas dan gadget seperti lencana. Rukai. Ketika Jericho Lee melihat nama di kartu identitasnya, dia tertegun dan langsung mengerutkan kening, nama keluarga ini sepertinya tidak asing bagiku. Dia memutar alisnya untuk memikirkannya, dan tiba-tiba secercah cahaya muncul di kepalanya. Seharusnya keluarga Lu di ibu kota. Kudengar keluarga pernikahan ibuku adalah keluarga Lu. Untuk memverifikasi tebakannya, dia melihat lencana itu dan mengeluarkan ponselnya untuk mencari di internet. Seperti yang dia duga, tanda itu dipegang oleh keluarga Lu. Itu benar-benar keluarga Lu. Tapi kenapa keluarga Lu menggangguku? Apakah sulit bagi keluarga Cheng Lu untuk mengetahui keberadaanku, jadi mereka sengaja datang kepadaku dan bermaksud memberiku warna untuk dilihat? Jericho Lee menebak ini di dalam hatinya. Begitu ide ini muncul, dia tahu tebakannya pasti benar. Keluarga Lu tidak dapat menemukannya tanpa alasan, dan dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Lu sebelumnya. Satu-satunya hubungan yang mungkin adalah orang tuanya. Benar-benar merepotkan. Apakah keluarga besar ini benar-benar menggangguku? Jericho Lee mengerutkan kening dan sedikit kemarahan muncul di hatinya. Orang-orang pandai diintimidasi. Mungkin orang lain mengira dia adalah domba kecil dan mudah dibuli. Keluarga Rong memang seperti ini, begitu pula keluarga Lu. Ya. Ketika perusahaanku mulai berdiri dan punya modal untuk menginjak-injakmu, apakah kamu yang disebut keluarga besar masih bangga? Telapak tangan Jericho Lee meledak dengan kekuatan yang kuat. Dengan sekali klik, lencana itu berubah menjadi bubuk. Bab 482. Setelah melihat mayat di tanah, Jericho Lee membakarnya. Membiarkan jenazah di sini agar dilihat orang biasa akan menimbulkan kepanikan dan masalah yang tidak perlu. Meski apinya biasa, ia bisa terbakar seluruhnya tanpa meninggalkan bekas apapun. Jericho Lee merenungkan bahwa jika dia adalah ramuan emas sekarang, dia dapat menggunakan ki aslinya untuk memurnikan api ki asli, dan menelan mayatnya dalam sekejap. Semuanya terbakar bersih tanpa meninggalkan bekas. Setelah semua ini, Jericho Lee pergi dengan tangan di saku dan wajahnya tanpa ekspresi seolah tidak terjadi apa-apa. Waktu berlalu hari demi hari, dan ini adalah awal bulan depan dalam sekejap. Hari ini adalah hari upacara pembukaan perusahaan Rende. Jericho Lee meminta cuti lebih awal kepada Chang Xuande, lalu meminta izin ke panti pijat, dan berangkat ke tempat upacara pembukaan diadakan. Bangunan komersial terbesar di pusat kota Lusu. Inilah kawasan termewah di pusat kota. Ada banyak media berita berkumpul di dekatnya. Biasanya beberapa konferensi pers berskala besar akan diadakan di sini. Gedung komersial saat ini sangat sibuk. Ada banyak sekali mobil mewah yang diparkir di tempat parkir. Yang terburuk harganya lebih dari 50.000 atau 600.000. Jutaan bahkan puluhan juta mobil mewah bisa dilihat di mana-mana. Orang-orang datang dan pergi di gerbang gedung. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga dan bangsawan terkenal di Lusu. Saat ini, 5 atau 6 pria dan wanita muda berpakaian bagus masuk ke dalam gedung. Mereka semua mengenakan pakaian formal. Salah satunya berproporsi baik dan memiliki temperamen yang baik. Dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar, anak tertua dan bungsu Fang Changcai. Saya sudah lama tidak melihatnya. Fang Changcai tampaknya telah pulih dari penolakan terakhir oleh Zhen Zixue, dan telah pulih dari masyarakat kelas atas sebelumnya. Di sebelahnya adalah saudara perempuannya Fang Ling, Bao Ziming, kakak laki-laki dari keluarga Yan dan adik laki-laki dari keluarga lain. Peristiwa penting seperti ini tidak mungkin terlewatkan. Lagi pula, keluarganya juga sudah mendapat undangan, jadi wajar saja jika mereka hadir dan memberi perhatian pada perusahaan. Tentu saja generasi muda dari keluarga tersebut, terutama generasi muda dari keluarga kecil, tidak memenuhi syarat untuk hadir. Saat ini, ada banyak kelas berat, dan berat badan mereka tidak cukup. Untungnya, dengan wajah keluarga peminjam, Fang Changcai membawa mereka ke sini. Terima kasih banyak, Fang Shao. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kita semua berteman. Ini hanya masalah angkat tangan, kata Fang Changcai dengan rendah hati. Orang lain tertawa, wajahnya diletakkan di masa lalu. Bao Ziming memikirkannya dan berkata, Fang Shao, kudengar Deye juga akan muncul hari ini. Dia akan memimpin upacara pembukaan hari ini. Benarkan? Fang Changcai mengangguk dan memberikan jawaban positif, ini adalah tempat upacara pembukaan perusahaan Rende. Dan saya ingin memberitahu Anda sebuah berita rahasia,
yaitu gedung ini konon telah dibeli oleh Tuan De dan akan menjadi kantor pusat perusahaan di masa depan. Apa? Kerumunan itu terkejut. Ini adalah kantor pusat perusahaan. Bukankah benar Pak De begitu kaya sehingga dia membeli tempat ini? Bangunan ini terletak di kawasan emas pusat kota. Ini bernilai banyak uang. Sayang sekali Tuan De membeli gedung ini, bukan? Ini layak untuk kebajikan. Mereka terkejut dan menghela nafas. Perusahaan Rende membuka 20 perusahaan pada gelombang pertama kota Lusu, tetapi ada banyak perusahaan yang berbeda. Pendapat tentang yang mana kantor pusatnya, dan belum ada informasi yang akurat. Kini mereka akhirnya memperjelas bahwa gedung bisnis ini adalah kantor pusat perusahaan Rende di masa depan. Jangan kaget. Bagaimanapun, itu Deye. Tidak mengherankan kalau dia bisa melakukan ini dengan kemampuannya, kata Fang Changcai sambil tersenyum. Ya. Lagi pula, itu Tuan De. Yang lain menganggukkan kepala. Di kota Lusu, nama Dou Shuai dikenal oleh wanita dan anak-anak. Tidak peduli apa yang dia lakukan, mereka sudah terbiasa. Bahkan bisa dibilang banyak sekali kejutan yang pada akhirnya membuat mereka mati rasa. Jika Anda benar, Tuan Li seharusnya paling menghargai Tuan Deye. Itu sebabnya Tuan Deye mengatur markas besar di sini dengan begitu besarnya. Fang Ling terkejut. Fang Changcai mengangguk, ini instruksi Tuan Li untuk membuka kantor pusat perusahaan Rende di sini. Tutut, sepertinya hari ini kita mungkin bisa melihat Tuan Li, yang merupakan pemimpin tetapi bukan akhir. Semua orang menantikannya. Mereka sudah cukup banyak mendengar tentang Tuan Li. Sekarang mereka benar-benar ingin melihat wajah aslinya. Hanya mengerutkan kening, soal ini, saya tidak bisa mengatakannya dengan baik. Orang besar seperti Tuan Li biasanya punya banyak urusan. Dia adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Hal-hal seperti upacara pembukaan perusahaan mungkin merupakan hal kecil di matanya. Aku khawatir hanya orang besar seperti Deye yang tahu keberadaannya. Semua orang diam dan merasa benar. Guru Li sangat terkenal di Lusu. Jika mereka ingin bertemu, itu terlalu santai. Ayo pergi. Silakan cari tempat untuk istirahat. Diperkirakan upacara pembukaan tidak akan dimulai secara resmi sampai semua orang tiba. Baru saja memberi isyarat tolong, beberapa orang langsung memancing dan masuk. Di dalam gedung, mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Melihat sekeliling, ada lampu yang menyilaukan, dekorasi yang megah dan pemandangan yang berwarna-warni di mana-mana, menunjukkan kemakmuran. Ada banyak sosok di mana-mana. Banyak orang terkenal di Lusu hadir. Setiap wajah dengan senyuman bermartabat berlama-lama. Di tengah aula terdapat platform besar. Saat ini, beberapa karyawan sedang membawa sound mikrofon, melakukan persiapan akhir sebelum upacara pembukaan. Hanya beberapa orang yang berjalan mengitari aula. Mereka kagum dengan kemewahan tempat itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat upacara pembukaan yang mewah. Saat berjalan, Fang Chang baru saja melihat sosok yang dikenalnya, matanya menoleh, dan segera berlari ke masa lalu, Zixue. Zhen Zixue mendengar seseorang memanggil namanya. Dia menoleh dan melihat Fang Chang datang. Liu Mei sedikit berkerut dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Kenapa kamu di sini lagi? Saat Fang Changcai ingin mengatakan sesuatu, dia menoleh untuk melihat Zhen Long di samping Zhen Zixue dan berkata dengan sopan, "Halo Paman Zhen." Oh, ini Changcai. Zhen Long melihat Fang Changcai, wajahnya langsung menunjukkan senyuman, dia menatap putrinya, apakah kamu mencari Zixue? Fang Changcai menganggukkan kepalanya. Aku. Zhen Zixue secara tidak sadar ingin menyingkirkan orang-orang. Dia telah merobek wajahnya dengan Fang Changcai dan tidak ingin berurusan dengan orang-orang seperti itu lagi. Namun, segera setelah dia membuka mulutnya, Zhen Long memimpin dan berkata, "Zixue, jangan ikuti aku. Kalian anak muda harus ngobrol bersama dengan baik." Dengan itu, Zhen Long pergi ke satu sisi dan mengobrol dengan tamu lain. Bab 483. Baru saja dia melihat ini, dan matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia memang pantas menjadi ayah mertuanya yang baik. Dia mengambil inisiatif untuk menciptakan peluang baginya. "Zixue, Paman mengatakan itu, kamu tahu. Tidak ada gunanya dia mengatakan itu. Jangan paranoid. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas sebelumnya. Tolong jangan tidak menggangguku lagi." Zhen Zixue berbalik dan pergi. Ah. Tunggu sebentar, baru saja mengulurkan tangan untuk menggenggam pergelangan tangannya, "Jangan pergi. Berangkat." Wajah Zhen Zixue merosot. "Aku akan melepaskanmu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu pergi? Aku tidak akan melepaskannya." Fang Changcai sudah membuat lingkaran besar di aula, hanya untuk menemukan Zhen Zixue. Dia akhirnya menemukan orang itu. Bagaimana dia bisa rela melepaskannya? Zhen Zixue menjabat tangannya dan mencoba melepaskan belenggu itu. Wajah cantiknya sedikit dingin dan berkata dengan marah, "Apakah kamu sudah selesai? Aku sudah memberitahumu berkali-kali, tidak mungkin di antara kita. Tidak bisakah kamu memahami orang lain? Tolong menjauhlah dariku. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani melakukannya lakukan apapun padaku lagi, aku akan bersikap kasar. Aku ingin melihat apakah kamu, tua dan muda dari keluarga Fang, berani mempertaruhkan mukamu melawan begitu banyak selebritas pada kesempatan seperti itu." Ancaman dahsyat langsung mengancam wajah Fang Changcai kelemahan.
Sebagai anggota keluarga Fang, meski biasanya Fang Changcai adalah seorang playboy dan bersenang-senang, ia tetap peduli dengan wajah keluarganya. Jika tidak, ayahnya tidak akan membiarkannya. Ancaman Zhen Zixue secara langsung menghambat kematiannya. Sial. Fang Changcai kesal, tapi dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jangan marah, aku. Zhen Zixue tidak berbalik dan pergi. Sekarang dia semakin muak dengan Fang Changcai. Jelas dia telah merobek wajahnya dengan Fang Changcai, dan orang ini masih menempel padanya. Apakah kamu tidak tahu malunya? Tuan Muda Fang. Saat ini, Bao Ziming dan yang lainnya datang. Saudaraku, apakah kamu dimarahi oleh Zixue lagi? Begitu Fang Ling melihat punggung Zhen Zixue yang berlari cepat dan melihat wajah kakak laki-lakinya, dia tahu bahwa Zhen Zixue telah memarahi Fang Changcai lagi. Tarik napas dalam-dalam, biarkan wajahnya terlihat sedikit normal, dia salah paham. Saya pikir dia bingung dengan Jericho Lee itu, dan saya tidak tahu apa yang baik tentang pria itu. Tidak ada latar belakang, itu hanya sedikit keterampilan medis. Fang Ling bersenandung dingin, dan hatinya semakin jijik pada Jericho Lee. Karena Jericho Lee dia dan Zhen Zixue berteman baik, tetapi sekarang mereka adalah musuh. Cukup. Berhentilah bicara tentang bajingan itu. Fang Changcai sangat marah hingga dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Dia berbalik dengan marah, yang lain saling memandang, tidak berani berbicara, hanya bisa mengikuti. Setelah beberapa saat, Fang Chang mengatur penonton di tempat yang dekat dengan platform dengan sudut pandang yang baik. Beberapa menit kemudian, seseorang datang. Oh, Fang Shao, apakah kamu di sini juga? Aku tidak memberitahumu ketika aku datang. Aku ingin mengajakmu ikut denganku. Aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri dan membawa begitu banyak teman. Seorang lelaki tua, sekitar 40 tahun, muncul. Wajahnya penuh senyuman dan nadanya menyanjung. Fang Changcai menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berjabat tangan dengannya. Benar-benar dosa. Saya lupa ketika saya sedang sibuk. Saya akan mengundang Tuan Wang kembali makan malam dan menebus kesalahannya. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Mendengar ini, Tuan Wang mengangguk sambil tersenyum, bagaimana kabar Fang Dong akhir-akhir ini? Ayahku tidak sama seperti dulu. Aku terlalu sibuk untuk datang ke sini kali ini, jadi aku akan menggantikan keluarga Fang untuk menghadiri upacara pembukaan. Fang Changcai menjawab sambil tersenyum. Oh, jadi begitu. Tuan Wang memiliki ekspresi rubah tua. Tuan Wang, jika ada yang harus Anda lakukan, mari kita ngobrol baik-baik setelah upacara pembukaan selesai. Bao Ziming terkejut. Dan bertanya. Bukankah itu bos bahan bangunan Chengkang, yang baru-baru ini membuat prestasi besar di industri konstruksi? Ya, itu dia. Dia punya sedikit hubungan bisnis dengan ayahku, jadi dia akrab dengannya, jawab Fang sambil tersenyum. Begitulah, tiba-tiba orang-orang, yang lama hanya memiliki keterampilan interpersonal yang baik, sangat mengagumi. Jika mereka ingin memiliki percakapan yang baik dengan pelanggan keluarga mereka tanpa kehilangan sopan santun, saya khawatir mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Setelah beberapa saat, beberapa orang berjas dan sepatu datang untuk menyapa Fang Changcai. Nada suara orang lain menyanjung, dan beberapa orang berbicara dengan warna menyanjung di wajah mereka. Hal ini membuat Bao Ziming dan orang lain yang hadir harus mengaguminya. Dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Fang. Pantas saja ayahku selalu memberitahuku bahwa 4 keluarga besar keluarga jauh lebih baik daripada 4 keluarga kecil. Melihat penampilan Fang Changcai hari ini, dia jauh lebih baik dari saya. Saya tidak tahu berapa kali. Ya, sungguh menjengkelkan membandingkan orang dengan orang lain. Hati Bao Ziming sangat kompleks dan masam. Saya hanya benci karena latar belakang keluarga saya tidak sebaik Fang Changcai. Jika dia juga berasal dari 4 keluarga besar, dia mungkin tidak kalah dengan Fang Changcai. Adapun saudara laki-laki dari keluarga kecil lainnya, mereka sudah lama terpesona dengan penampilan Fang Changcai. Mereka sedih dan mengepalkan tangan mereka. Pada saat ini, di sudut belakang, Zhen Zixue juga memperhatikan pemandangan tadi, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Orang ini, hatinya sangat rumit. Sejujurnya, dia sangat membenci Fang Changcai. Semakin banyak perilaku Fang Changcai, semakin tidak bahagia dia. Dia tidak bisa tidak memikirkan Jericho Lee, berpikir jika saja Jericho Lee memiliki kekuatan seperti itu. Tidak. Begitu ide itu muncul, dia menggelengkan kepalanya. Jericho Lee telah mengalahkan seorang dokter suci sebagai seorang guru, dan masa depannya jauh lebih cerah daripada masa depan Fang Changcai. Sekarang Jericho Lee mungkin tidak sebaik Fang Changcai, tapi dia tidak tahu di masa depan. Karena rasa jijik pihak lain, dia sangat berharap memiliki teman yang bisa menginjak Fang Changcai. Semakin keras dia melangkah, semakin baik. Lebih baik membiarkan Fang Changcai kehilangan semangat juangnya. Pesolek seperti ini sombong dan menantang, jadi kita harus mendapat pelajaran yang menyakitkan. Hanya saja bisakah Jericho Lee melakukannya? Saudara Yu, ini tempat upacara pembukaan hari ini. Cudong memandangi gedung bisnis megah di depannya dan sedikit kewalahan. Yu He mengangguk dan melihat ke arah gedung. Alamat undangannya ada di sini. Upacara pembukaan malam ini akan sangat meriah. Ada banyak sekali orang, pasti ramai, kata Cudong dengan takjub saat melihat orang-orang datang dan pergi di depan pintu.
Saya benar-benar tidak tahu dari mana asal-muasal perusahaan ini. Bisa menarik begitu banyak orang, banyak dari mereka adalah orang-orang besar. Dari mana asal-muasal Tuan Li? Bagaimana perasaan saya begitu buruk? Di sudut mulutnya dan menatap Cudong dalam-dalam. Dia tidak menjelaskan, ayo pergi dulu. Setelah beberapa menit, ada beberapa orang besar di tempat kejadian, termasuk keluarga yang dari 4 keluarga besar, keluarga Sue dari 4 keluarga kecil, dan seterusnya. Pemandangannya sangat besar, hampir memecahkan rekor upacara pembukaan perusahaan manapun di kota Luzu di masa lalu. Bab 484. Di lantai 10 gedung, ada ruang pertemuan rahasia. Itu dijaga ketat. Ada banyak anak buah Dou Suite yang berjaga. Kecuali staf internal, tidak mungkin orang lain bisa masuk. Saat ini, Jericho Lee sedang mendengarkan laporan Dou Suite. Ini hampir terjadi. Dalam waktu sekitar 20 menit, semua orang akan berada di sini, dan upacara pembukaan secara resmi dapat dimulai. Kata Dou Suite. Yah, Jericho Lee mengangguk. Ia masih mengenakan kaos oblong biasa yang sangat berbeda dengan jas dan dasi yang dikenakan orang biasa. Dia tampak sangat santai. Tapi tak seorang pun di sini yang berani mempertanyakan cara berpakaiannya. Selain Dou Suite, ada banyak orang kepercayaannya, termasuk Chang Sanshi dan Yu Jie. Li Shao, menurutku lebih baik kamu memimpin upacara pembukaannya, kata Dou Suite dengan suara rendah. Perusahaan Rende didirikan oleh Jericho Lee, dan Jericho Lee harus memimpin upacara pembukaan. Tidak. Jericho Lee dengan santai meminum minuman dan melambaikan tangannya, saya telah melihat proses upacara pembukaan, dan tidak ada masalah. Selain itu, Anda pernah memimpin upacara pembukaan serupa sebelumnya, dan Anda memiliki pengalaman. Saya tidak punya pengalaman sama sekali, jadi saya tidak mencampur adukan secara membabi buta, agar tidak mempermalukan diri sendiri. Meskipun saya tidak peduli, ini adalah pertama kalinya perusahaan Rende bertemu dengan publik. Kita harus meninggalkan kesan yang baik di mata masyarakat untuk memperlancar perkembangan bisnis perusahaan di masa depan. Beliau mempunyai pertimbangan dan keahlian tersendiri. Dia lebih baik dalam memperlakukan orang. Tapi membiarkan dia memimpin upacara pembukaan semacam ini, sejujurnya, dia tidak punya pengalaman sama sekali. Betapapun yakinnya dia, jika terjadi kesalahan, bukan hanya wajahnya yang akan hilang. Baiklah. Dou Suite mengangguk, tidak berani untuk tidak mengikuti. Bekerja sama saja dengan saya. Selama Anda bekerja keras, seluruh dunia akan menjadi milik Anda. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa pil Huayu 5 elemen dapat memberi Anda kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Di masa depan, selama Anda memperluas pasar selangkah demi selangkah, 4 keluarga dan 4 keluarga kecil hanyalah batu loncatan bagi Anda. Jericho Lee sangat yakin dengan efek penyembuhan Wu Xing Huayu dan kami percaya apa yang dikatakan Li Shao. Chang Sanshi dan Yu Jie telah merasakan efek dari pil 5 elemen Huayu sebelumnya, dan tentu saja tahu bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Mereka tidak meragukan popularitas obat ajaib tersebut setelah dipasarkan. Ngomong-ngomong, cobalah untuk tidak membicarakan saya nanti. Anda dapat menggunakan nama Tuan Li untuk mempublikasikan, tapi jangan sebutkan nama asli saya. Banyak sekali orang yang datang ke upacara pembukaan malam ini, namun tak sedikit pula yang justru mengincar nama Tuan Li. Mereka semua ingin melihat wajah sebenarnya dari Tuan Li. Jika Jericho Lee berinisiatif mengekspos dirinya, niscaya akan menimbulkan gempa besar dan mempengaruhi kelancaran upacara pembukaan. Oke, aku paham. Dou Suite mengangguk. Jericho Lee berdiri dan berkata, itu seharusnya bukan urusanku. Aku akan turun dulu. Di bagian bawah aula, Fang Changcai menyelesaikan urusannya dengan teman-temannya dan kembali ke tempat duduk aslinya. Ada begitu banyak orang di sini hari ini. Maaf semuanya. Itu tidak mempengaruhi kalian, bukan? Fang Changcai meminta maaf. Bagaimana pengaruhnya terhadap orang-orang? Bukan seperti itu. Fang Shao bercanda. Anda telah membuka mata kami. Beraninya kami mengeluh. Mereka semua tertawa dan menggelengkan kepala. Identitas Fang Changcai ada di sana. Bahkan jika dia memberi mereka keberanian, mereka tidak berani mengeluh. Saudaraku, kamu sangat baik. Pantas saja ayah bilang kau jenius, Fang Ling mau tak mau berkata. Ayah mengatakan itu untuk menyemangatiku, jangan menganggapnya serius, kata Fang merendah, tapi itulah yang dia katakan, dan wajahnya jelas sedikit melayang. Saudaraku, kamu terlalu rendah hati. Seorang jenius sepertimu, cepat atau lambat, akan mampu bersaing dengan orang-orang di Provinsi Huizhou. Kamu yang terbaik. Fang Ling berkata sambil tersenyum bahwa dia memiliki kepercayaan penuh pada suaminya. Aku tidak terlalu memujiku di depan orang lain. Tetap low profile. Fang Changcai menggelengkan kepalanya. Aku tidak memujimu. Ini semua berkat Anda bahwa kami bisa datang ke sini hari ini, gumam Fang Ling. Tidak seperti beberapa orang, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Ketika dia mengatakan, beberapa orang-orang secara alami mengerti siapa yang dia maksud. Oh, Fang Shao. Pada saat ini, suara kejutan datang dari samping. Dia dan Cudong datang. Tuan Yu. Baru saja mengangkat alisnya, tersenyum untuk berdiri, mengulurkan tangan, selalu juga datang, senang bertemu. Yu Hei berjabat tangan dengannya dan duduk di sampingnya.
Fang Changchai segera memperkenalkannya kepada publik dan berkata, saya ingin memperkenalkan Anda kepada pemilik klub malam, Yu Heyu. Jangan memandang rendah dia. Dia hanya bos biasa. Ia mempunyai banyak harta dan ratusan saudara. Dia memiliki hubungan dekat dengan wali kota An. Itu adalah karakter yang mendalam. Fang Shao menyanjung. Saya tidak melebih-lebihkan seperti yang dikatakan Fang Shao. Yah, Yu selalu tahu kalau itu berlebihan. Siapa yang tidak tahu kalau Jenderal Yu Shido Hailong Gang Longwu dan Sui Wei Gang Feng Qing telah melawan mereka semua. Sekarang sudah menjadi pahlawan. Bahkan hubungannya dengan Dehe pun tidak dangkal. Jika Anda bukan siapa-siapa, tidak akan ada siapa-siapa di Luzu. Fang Changchai memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang identitasnya. Mendengar pidato itu, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Orang besar lainnya. Dan dia ada hubungannya dengan Lord dan wali kota An. Bao Ziming dan yang lainnya terkejut. Duduk. Yu dia tidak ingin terlalu mencolok. Dia mengungkap topik ini dan mengobrol dengan Fang Changchai dan lainnya. Saat ini, keluarga Cloud tiba. Ketika mereka datang, mereka pertama kali melihat Zhen Zixue duduk di barisan belakang. Yunya tertegun dan membisikkan beberapa kata kepada wanita cantik di sampingnya. Benar-benar. Wanita itu menatapnya dengan tidak percaya. Tentu saja, bolehkah aku menipumu? Tebing awan bersenandung. Oh, kalau begitu aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Wanita itu segera berlari ke arah Zhen Zixue sambil tersenyum, apakah ini Nona Zhen Zixue? Mengapa kamu duduk di sini sendirian? Petik 2. Perkenalkan diri saya, nama saya Yun Yun. Saya kangen keluarga Yun. Yun Yun meraih tangan Zhen Zixue. Nona Zhen terlalu kesepian untuk duduk di sini sendirian. Ikutlah dengan kami dan duduk bersama. Ah, aku. Zhen Zixue hanya ingin menolak dan langsung diseret. Yun Yun tidak peduli apakah dia setuju atau tidak. Dia menyeretnya keluar dari tempat duduknya dan maju dengan tergesa-gesa. Selesai. Saat melewati Yunya, Yun Yun Chong memberi isyarat oke. Yunya tidak bisa tertawa atau menangis, jadi dia segera mengikutinya. Tak lama kemudian, beberapa orang datang ke posisi barisan depan, Yunya melihat Fang Changchai dan yang lainnya, langsung berkata sambil tersenyum, haha. Kebetulan sekali, Fang Shao, kamu juga ada di sini. Bab 485. Ini Yun Shao. Cepat duduk. Baru saja menoleh untuk melihat orang-orang, dengan cepat mengangguk sambil tersenyum. Ayo, Nona Zhen, duduklah di sini. Yun Yun menarik Zhen Zixue ke timur, agak jauh dari Fang Changchai, dan sepertinya melakukannya dengan sengaja. Begitu Fang Changchai melihat Zhen Zixue, matanya bersinar, tetapi dia melihat awan yang indah saja, dan hatinya tiba-tiba menjadi panas. Lagi pula, dia adalah seorang playboy, bagi wanita cantik seperti itu, tidak ada alasan untuk tidak bergerak. Ini pasti Nona Yun Yun, kan? Seperti yang dikatakan, Yun Yun sih sama cantiknya dengan Zhen Zixue dalam hal penampilannya. Dia menawan dan penuh pesona. Apakah kamu mengenalku? Yun Yun menatap Fang Changchai di terkejut, oh, aku ingat. Anda adalah Fang Changchai. Konon kamu sangat bernafsu dan suka menggoda. Tidak heran kamu tahu namaku. Begitu dia mengatakan ini, suasana adegan menjadi malu. Wajah Fang Changchai menjadi hitam dan kaku. Mendapatkan penilaian seperti itu, baginya yang selalu mengaku sebagai orang suci cinta, itu seperti wajah Chi Guo Guo. Menatap Yun Yun dengan penuh rasa terima kasih. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan seorang wanita yang berani berbicara seperti Yun Yun. Selama dia melihat Fang Changchai depresi, dia bahagia. Kakak perempuan, apa yang kamu katakan? Wajah Yunya malu, dengan cepat meminta maaf satu sama lain lama hanya berkata, Fang Shao, adikku omong kosong, kamu jangan khawatir, dia selalu seperti ini. Mulut Fang Changchai bergerak-gerak. Meskipun dia kesal, dia tetap menjaga penampilan yang rendah hati. Pria di wajahnya. Dia melambaikan tangannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak masalah. Nona Yun Yun mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentangku. Saya pikir kita bisa menghilangkan kesalahpahaman dengan mengetahui lebih banyak tentang hal itu di masa depan. Tak tahu malu. Ini membuat Yun Yun meremehkan. Pertama kali dia bertemu orang yang tidak tahu malu, dia jelas bukan hal yang baik dan mengatakan bahwa penilaian orang lain terhadapnya adalah kesalahpahaman. Mengerti. Kenali dia, kepala besar. Dia ingin berada jauh darinya sehingga dia bisa mengenalnya lebih baik ketika dia gila. Duduk. Yunya merasa malu. Setelah duduk, dia berbalik dan menatap Yun Yun. Kakak perempuan, jika kamu berbicara seperti ini, hati-hati sampai menimbulkan masalah. Yun Yun balas menatap, bah. Aku tidak peduli dia marah atau tidak. Jangan menakuti dia dengan tipuan itu. Saat ini, Fang Ling diam-diam mengamati Yun Yun. Dia menemukan bahwa temperamen dan penampilannya tidak sebaik Yun Yun. Dia sangat kesal. Sialan. Awalnya, melihat Yun Yun mengejek Fang Changchai, Fang Ling siap berbicara dengan Fang Changchai, tapi dia tidak tahu caranya. Dia menemukan bahwa Yun Yun memiliki momentum yang sangat kuat, yang membuatnya tidak dapat berbicara sama sekali. Yun Yun duduk di samping Zhen Zixue, matanya yang indah berbinar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Nona Zhen, apakah temanmu tidak datang? Siapa maksudmu? Zhen Zixue mengedipkan matanya dan tidak bereaksi. Teman yang membantumu beberapa kali dan mengajarimu akupuntur dan pengobatan.
Yun Yun bertanya. Dia. Zhen Zixue tercengang dan bingung. Meskipun dia bertemu Yun Yun di hari pertama, dia tahu bahwa Yun Yun adalah anggota keluarga Yunjia dari 4 keluarga kecil. Orang dari keluarga besar seperti itu memiliki identitas dan visi tingkat tinggi. Baru saja, Yun Yun sedang mengejek orang lain. Terlihat bahwa Yun Yun tidak memandang orang biasa. Kenapa sekarang Yun Yun bertanya pada Jericho Lee sendirian? Dia sepertinya tidak datang, pikir Zhen Zixue. Upacara pembukaan hari ini hanya bisa dihadiri oleh mereka yang telah menerima undangan. Tapi bisa menerima kartu undangan, semuanya berstatus orang terhormat. Seperti keluarga Zhen, sangat beruntung bisa berpartisipasi. Meski Jericho Lee adalah murid Chang Xuande, namun Chang Xuande tentu tidak tertarik dengan upacara pembukaan semacam ini, sehingga kebanyakan dari mereka tidak mendapat undangan. Dengan identitas Jericho Lee, dia sangat ingin datang dan tidak bisa memasuki tempat mewah seperti itu. Oh, Yun Yun bingung. Dia mengetahui dari Yunya dan ayahnya bahwa Jericho Lee adalah Lie. Dia pikir dia beruntung melihat Lie hari ini, tapi dia tidak menyangka tidak ada yang datang. Namun, dia juga mendengar bahwa Tuan Li selalu tidak dapat diprediksi dan santai. Mungkin Jericho Lee sudah lama datang dan baru saja pergi ke suatu tempat untuk rekreasi. Nona Yun, menurutku kamu tidak bisa mengandalkannya. Tempat seperti ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang berstatus. Orang itu hanyalah ahli pengobatan Tiongkok biasa. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Mencibir. Kata-katanya keluar, Yu Hei, Yunya dan Yun Yun semua menoleh menatapnya dengan mata aneh. Pengobatan Tiongkok biasa. Lupakan saja, mereka tidak ingin menembusnya. Andai saja Jericho Lee adalah pengobatan Tiongkok yang umum. Yang lain berpikir itu benar, ya, pengobatan Tiongkok biasa seperti dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat mewah seperti itu. Begitu saya masuk, saya dihentikan di gerbang oleh penjaga. Fang Changcai berkata, beberapa orang tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu kaya. Jika mereka ingin menerobos, mereka akan diusir. Nona Yun, lebih baik tidak menantikannya. Upacara pembukaan akan resmi segera dimulai. Konsentrasi saja menunggu, dan jangan pedulikan yang lain. Saat kata-katanya jatuh, sesosok tubuh melewati pandangan mereka. Semua orang tercengang. Bao Ziming membuka mulutnya lebar-lebar. Bagaimana dia bisa berada di sini? Apakah aku buta? Mata Fang Ling membelalak. Zhen Zixue dengan cepat menoleh dan menatap mata orang-orang. Kemudian dia melihat sesosok tubuh muda kurus di tengah kerumunan, melewati kerumunan dan berjalan perlahan menuju sisi ini. Kenapa dia ada di sini? Dia tertegun, dan langsung tersesat. Upacara pembukaan hari ini, semua orang yang datang adalah keluarga dan bangsawan terkenal di kota Lusu, dan banyak dari mereka adalah orang-orang besar dari semua lapisan masyarakat. Jericho Lee, pria tanpa latar belakang identitas, bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah karena statusnya sebagai murid Chang Xuande maka dia memenuhi syarat untuk masuk? Selain Yunya, Yun Yun, Yu Hei dan beberapa orang lain yang mengetahuinya, yang lain juga bingung. Wajah Fang Changcai penuh amarah, dan dia berkata, sialan. Bagaimana orang ini bisa masuk? Siapa yang bisa memberinya penjelasan? Apa masalahnya? Setelah beberapa saat, Jericho Lee datang, Cudong berlari ke depan sambil tersenyum dan merangkul bahunya, haha. Kamu di sini juga. Kupikir kamu tidak akan datang. Lepaskan tanganmu. Jericho Lee menepis tangannya dengan benang hitam di kepalanya. Seperti apa pembicaraan dua pria besar itu? Kenapa, aku tidak boleh ikut? Ya, tentu saja. Cudong menggelengkan kepalanya, tapi aku penasaran. Bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu mendapat undangannya juga? Tidak, semua orang yang bisa menerima undangan itu adalah orang-orang yang berstatus.